Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap bahagia, ceria, dan semangat. Gimana, Otan juga semangat kan? Aku semangat kalau ketemu sama teman-teman. Hari ini kita mau cerita apa ya teman-teman semua? Otan tahu tidak? Otan tahu. Cerita tentang Nabi ya Kak Hidayah? Betul sekali, cerita tentang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kak Idai bakalan cerita tentang Nabi yang mempunyai bahtera yang sangat besar. Bahtera itu apa Kak Idai? Bahtera itu adalah sebuah kapal adik-adik semua. Kapal. Otan juga pernah buat kapal dari kertas sama buku Otan di sekolah. Iya, kalau Otan sama adik-adik di rumah pasti buatnya kapal dari kertas ya. Iya. Nah, nabinya ini membuat kapal yang sangat besar. Kira-kira siapa ya? Siapa yang tahu nih adik-adik di rumah? Kalau kalian jawabnya Nabi Nuh alaihissalam, kecap dari Kak Idai. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, seorang pesuruh Allah, berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan kemusyrikan. Mereka tak menghiraukannya, bahkan mengolok-oloknya, menghina dan mengejeknya, mengusir dan mentertawakannya. Ditertawakan Nabi Allah, ditertawakan oleh kaumnya, adik-adik semua. Nah, ceritanya setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Iya, kalau iblis suka sekali menggoda manusia. Nah, kemudian mereka mulai senang membuat patung, dan mereka membuat patung sesuai dengan tokoh-tokoh yang berada di kaum mereka. Jadi tokoh-tokoh yang sudah meninggal dibuat patung oleh mereka. Awalnya cuma membuat patung untuk mengenang jasa-jasa mereka. Akan tetapi lama-kelamaan malah disembah ya Kak Hidayah. Iya, malah disembah oleh mereka. Nah, patungnya yang sangat terkenal ada 5 nih adik-adik semua. Namanya Wat, Suwa, Yahud, Yauk, dan Yasa. Nah, 5 patung ini yang paling diagung-agungkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Inilah asal mula manusia menyembah berhala atau patung adik-adik semua. Iya Kak Idai, Otan pernah ketemu sama patung juga, tapi nggak disembah sih, cuma dipajang. Iya, awalnya kaumnya Nabi Nuh ini hanya memajang patungnya di daerah mereka, dan lama-kelamaan malah kaumnya Nabi Nuh ini menyembah patung yang dibuat sendiri adik-adik semua. Manusia menyembah patung dan berhala. Tentunya itu semua hasil pekerjaan dari iblis dan pasukannya yang selalu menggoda manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut ke neraka bersama dengan iblis dan menjadi teman iblis dan pengikutnya ya adik-adik semua. Siapa yang di sini mau masuk neraka? Pastinya nggak mau ya. Kak Ida aja juga nggak mau. Otan juga nggak mau masuk neraka. Otan mau jadi anak yang baik. Aku nggak mau jadi anak nakal. Iya, Otan harus begitu ya. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya, adik-adik semua. Dan Allah memberikan petunjuk lewat siapa ya?
Lewat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya agar tidak menyembah berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah Nabi Nuh ini? Siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam ini adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, cucunya Nabi Idris. Ternyata ya, masih ada keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, fisiknya ini sangat kuat. Terlihat dari usianya yang sangat panjang. Kira-kira berapa ya, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nah, usia dari Nabi Nuh alaihissalam adalah 1000 tahun. Wah, panjang sekali Kak Idai. Panjang seperti galah. Iya, panjang seperti galah yang buat mengambil buah ya, adik-adik semua. Kata Otan seperti itu. Nah, Nabi Nuh ini hatinya sangat mulia. Selain fisiknya yang sangat kuat, ia mempunyai kecerdasan yang sangat hebat. Ia menjadi seorang manusia yang pintar dan rendah hati. Wah, kalau adik-adik di rumah pasti begitu ya. Nah, Nabi Nuh ini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam ia selalu berdakwah kepada kaumnya. Secara terang-terangan ia lakukan, secara sembunyi-sembunyi juga ia lakukan, teman-teman. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya untuk mendakwahi mereka pada suatu lapangan yang sangat besar. Itu juga dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan secara sembunyi-sembunyi Nabi Nuh alaihissalam mendatangi rumah-rumah setiap penduduk satu persatu. Dia lakukan siang dan malam tanpa henti. Dia ingin membuat kaumnya menjadi beriman kepada Allah, ya kan Kak Idai? Iya, betul sekali kata Otan. Jadi Nabi Nuh ini bekerja keras untuk mendakwahi mereka siang dan malam. Ia mendatangi rumah-rumah penduduk, mengatakan bahwa ayo ikut kepada agama Allah yang benar, yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaumnya yang didakwahi ini sangat membangkang perintah Nabi Nuh alaihissalam, bahkan mengolok-olok Nabi Nuh. Nah, gimana ya adik-adik semua? Dan bahkan kaumnya ini mengatakan bahwa Nabi Nuh ini adalah orang yang gila. Nah, dan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang sangat pedih dari Tuhannya, katanya. Jika memang benar-benar kamu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datangkanlah azab dari Tuhanmu itu, wahai Nuh. Begitu kata kaumnya. Nah, Nabi Nuh hanya bisa mengelus dadanya dan sangat sedih adik-adik semua Nabi Nuh nih. Karena sekian lama ia berdakwah selama 1000 tahun, adik-adik, itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik semua. Ia mendakwahi mereka tidak ada yang mau beriman, dan pengikutnya Nabi Nuh ini sangat sedikit sekali, cuma 80 orang. Iya Kak Ide, aku baca di buku cuma 80 orang. Di Al-Quran juga begitu Kak Ide. Jadi pengikutnya Nabi Nuh ini memang hanya 80 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya adik-adik semua. Dan suatu hari Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, musnahkanlah orang-orang durhaka itu dari muka bumi ini ya Allah. Mereka hanya berbuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Nuh ini. Jadi karena Nabi Nuh udah kesal sekali dengan kaumnya yang selalu mengolok-oloknya, yang selalu menertawakan dakwahnya,
Ia berdoa kepada Allah seperti itu adik-adik semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nah, hal itu dikerjakan oleh Nabi Nuh dan kaumnya selama berhari-hari adik-adik semua. Ia mengambil kayu-kayu yang ada di hutan dekat dengan desa mereka adik-adik semua. Membuat kapal di atas bukit adik-adik semua. Wah, kok bisa Kak Ida membuat kapal di atas bukit? Iya, itu atas izin Allah, Nabi Nuh berhasil menyelesaikan kapalnya ini. Jadi kapalnya yang sangat besar berdiri kokoh di atas bukit. Nah, pada saat kapalnya ini udah jadi adik-adik semua, semua kaumnya yang tidak beriman ini tadi malah menertawakannya. Nabi Nuh memang benar orang gila ya. Dia membuat kapal padahal di sini itu jauh dari laut. Tidak akan ada bencana di sini gitu katanya kaumnya Nabi Nuh. Ternyata pada saat itu ketika kapal Nabi Nuh ini sudah jadi adik-adik semua, Nabi Nuh dan pengikutnya masuk ke dalam kapal bersama dengan teman-teman otan. Teman-teman otan, ada hewan-hewan yang sangat lucu teman-teman. Ada bebek yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Aku lewat dulu. Iya, ada bebek. Terus ada apa lagi, Otan? Ada sapi. Nah, halo teman-teman, aku lewat dulu. Terus ada apa lagi, Otan? Ada kelinci. Lompat. Aku juga masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh bersama dengan pasanganku. Terus ada apa lagi, Otan? Ada keledai lewat. Aku juga masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Iya, keledai juga ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Terus siapa lagi ya? Nah, si gajah juga ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Aku juga ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh, teman-teman. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, aku bersama pasanganku juga yang tadi. Jadi sepasang mereka masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan Otan juga pastinya teman-teman. Aku juga ikut bersama pasanganku. Nabi Nuh telah menunjukku untuk masuk ke dalam kapal bersama dengan pasanganku, teman-teman semua. Dan orang-orang beriman yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayah, ada ibu, ada kakek nenek, ada apa anak-anak juga, iya, masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamat dari bencana yang dikabarkan akan menenggelamkan bumi adik-adik. Bencananya apa ya? Itu sangat mengerikan, Kak Ida. Iya, kalau Otan udah tahu bencananya apa ya. Nah, jadi semua orang beriman berkumpul di kapalnya Nabi Nuh. Semuanya sudah siap untuk menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiba-tiba adik-adik semua, petir menggelegar adik-adik semua. Langit menjadi hitam dan pekat. Hujan turun sangat derasnya. Dan air semakin tinggi dan menenggelamkan rumah-rumah penduduk adik-adik semua.
Dan air pun keluarnya bukan dari atas langit juga. Air keluar dari bawah bumi, adik-adik semua. Keluar dari dapur-dapur kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wah, kok bisa ya Kak Ida? Bisa, Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi, adik-adik semua. Ih, ngeri pokoknya Kak Ida kalau begitu. Banjirnya sangat besar hingga bumi tenggelam oleh air. Iya, adik-adik semua, jadi banjir itu menenggelamkan semua pohon-pohon, bukit dan pegunungan yang ada di bumi. Pada saat itu putranya Nabi Nuh alaihissalam yang namanya siapa, Otan? Otan lupa sih. Bentar. Kan'an, ya. Iya, itu Kan'an. Kan'an, teman-teman, putranya ini naik ke atas bukit. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam karena saking sayangnya terhadap putranya ini, ia memanggil-manggil putranya yang naik ke atas bukit. Wahai anakku, kemarilah, naiklah kapal bersamaku. Tidak ada yang akan selamat kecuali yang berada di dalam kapal ini, wahai anakku tercinta, gitu. Saking cintanya Nabi Nuh ini terhadap anaknya, adik-adik semua. Tapi anaknya ini tidak mau mendengarkan perintah ayahnya. Aku tidak akan ikut bersama ayah. Aku ingin memanjat bukit yang sangat tinggi di sini supaya aku bisa selamat. Nah, kemudian tiba-tiba adik-adik semua, tiba-tiba gelombang yang besar datang menghampiri Kan'an yang berada di atas bukit, adik-adik semua. Kemudian Kan'an tidak terlihat lagi dan tenggelam bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah berhala tadi, adik-adik semua. Dan semuanya tenggelam, termasuk istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sangat sedih sekali kehilangan anaknya dan istrinya, adik-adik semua. Dan Nabi Nuh ini bertasbih kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Di dalam kapal ia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik semua. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sampai satu saat tiba banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya Nabi Nuh dan pengikutnya. Semua naik bahtera, selamat dari bahaya karena iman pada Tuhannya. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selamat dari bencana banjir yang menenggelamkan semua tempat, adik-adik semua bumi, kecuali orang-orang yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, seorang pesuruh Allah, berdakwah kepada kaumnya akan meninggalkan kemusyrikan. Malaikat tak menghilaukannya, bahkan mengolok-oloknya, menghina dan mengejeknya, mengusir dan mentertawakannya. Nabi Nuh menerima perintah Tuhan untuk membuat sebuah kapal
setia kepadanya. Tiada tempat untuk berlindung dari banjir yang besar, sehingga anaknya sendiri Kan'an tak bisa diselamatkan. Jadi Kan'an tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan Kan'an dan ibunya merupakan orang-orang yang durhaka, termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu semua bumi sudah tenggelam, suatu hari tiba-tiba bumi memakan airnya lagi. Jadi semua air meresap dalam bumi, adik-adik semua. Dan kapalnya Nabi Nuh ini kembali mendarat di atas sebuah bukit, adik-adik semua. Jadi Nabi Nuh dan pengikutnya ini kemudian keluar dari kapal dan memulai kehidupan yang baru, adik-adik semua.